guys, kalau kalian lewat tol Cipularang, ini tol tuh konturnya naik turun, tikungan, terus high speed, nanjaknya tajam, turunnya tajam, banyak truk gede itu banyak banget di sini. Yang muatannya overload juga banyak banget di sini. Gue juga bingung sih, sebenarnya di sini ada jembatan timbang kayaknya, tapi nggak tahu juga, kadang dipakai kadang enggak. Sebenarnya truk-truk ini tuh harusnya sebelum masuk tol Cipularang mereka tuh ditimbang dulu karena sangat berbahaya. Kalau truk yang udah overload terus dia masuk ke Cipularang dengan kontur jalan yang kayak gini, turunannya panjang, taikannya panjang, kalau remnya dia nggak dapet pasti yang menyebabkan kecelakaan kayak gitu guys. Jadi kecelakaan itu sebenarnya bisa terjadi bukan karena musibah aja, tapi karena kelalaian dari manusianya juga. Kelalaian, terlalu memaksakan barang yang harusnya itu muatannya cuma satu tapi dipaksa jadi 2 atau 3. Itu membahayakan, itu jadinya kelalaian dari manusianya, juga dari mobil pribadi guys. Ini nggak cuma angkutan umum, truk atau bus, mobil-mobil besar aja ya. Mobil pribadi juga sebenarnya kalau menurut gua nih, itu juga masalah. Kalau menurut gua masalahnya itu kadang mobil pribadi itu terlalu mepet sama depannya. Lau semua tuh kan sekarang mobilnya kebanyakan matic. Mobil matic itu kalau ngerem itu nggak bisa langsung mendadak. Gua nggak tahu ya rem mobil matic itu kayak gimana. Yang mobil sekarang kekinian itu kalau ngeremnya kaget, kalau nggak salah bukan langsung langsam gitu, tapi dia langsung berhenti di tempat gitu loh.
dengan jarak yang deket banget. Makanya sering kejadian rem mendadak. Biasanya si drivernya ini ngantuk sambil main HP atau kurang fokus. Biasanya paling banyak ini ngantuk. Kalau mobil kecil tuh penyakit biasanya ngantuk. Kedua adalah dia belum terlalu lancar bawa mobil, memaksakan lah namanya ya. Kalau lu belum terlalu lancar bawa mobil, usahain jangan lewat tol sini. Kalau tol Cipularang ini, kalau menurut gua lu minimal harus udah pro lah, levelnya medium ke atas, pro expert. Karena tol ini tuh tipenya tipe yang high speed, banyak rintangannya, banyak banget lewat tol sini tuh. Dan yang ketiga itu ngantuk. Kalau lu ngantuk, mending lu istirahat dah. Jangan lewat tol Cipularang kalau ngantuk atau maksain. Di sini tuh rest area ada banyak ya. Dari pertama masuk ada satu, di tengah-tengah tuh antara Bandung dan Padalarang ada satu, maju dikit lagi Padalarang Purwakarta itu ada 3 rest area. Di kilometer 88 yang banyak turun naiknya juga ada rest area. Jadi kalian bisa istirahat di situ. Jangan maksain keadaan. Kadang tuh orang bentar lagi ya, depanan lagi ya. Kalau lu udah merasa ngantuk, ya udah lu berhenti aja. Gue juga pernah soalnya waktu lewat Cipularang tuh malam-malam, keadaan sepi, dan tiba-tiba tuh gue ngerasa ada orang nyebrang. Sebenarnya kalau menurut gue bukan ada orang nyebrang, itu karena gue udah terlalu lelah atau gue ngantuk. Makanya gue langsung berhenti. Karena mungkin mata kita tuh kayak ngelihat bayangan dikit. Kalau udah ngantuk berasa ada orang nyebrang. Akhirnya kita kaget, rem mendadak, dan akhirnya kita merugikan orang lain yang ada di belakangnya. Kayak gitu guys. Jadi bukan melulu musibah nggak ada di kalender atau apa. Kalau kecelakaan itu kemungkinan besar ya faktornya bisa jadi manusianya, kelalaiannya, atau faktor human errornya. Kalau misalnya lu udah semua ngelakuin itu semua dan lu udah rapi di jalan dan tiba-tiba lu masih terima kecelakaan, baru kita bisa menyebutnya musibah. Contoh, jembatannya tiba-tiba copot, nah, itu namanya musibah. Lain-lain yang kita nggak bisa tebak gitu, kan? Nggak bisa kita salahin juga. Tapi kalau misalnya kayak drivernya, muatannya, nah itu masih bisa kita sebut kelalaian manusia guys, kayak gitu. Dan satu lagi, kalau di tol ini kalian jangan main HP, tolong jangan main HP. Kalau kalian mau main HP, minggir pinggir jalan, atau enggak lu main di rest area lah kayak gitu, atau di jalur darurat. Tapi jalur darurat di sini tuh rada ngeri-ngeri juga sih. Mending di rest area sih kalau menurut gua, kayak gitu. Thank you. Umurnya aja bumper kali itu. Dah, ada tukang naon deh. Apaan teh? Malah ini juga sih. Sekolah ya. Baru. Tahu kan teh? Oh. Nah, gitu.
bener kan nggak prima sih goblok supir dia sehat dan oh iya bener kan nih goblok lain aduh ya iya isu atau balik pada ini. Saat yang paling gua suka kalau lewat jalur Nagrek lama. Jadi kalau kalian yang dulu suka berpergian Tasik Jakarta, Tasik Garut, Tasik Bandung, atau Jakarta Banjar, Jakarta Karangpucung, dulu tuh belum ada yang namanya jalur lingkar Nagrek yang sekarang udah enak banget itu. Dulu jalurnya masih lewat Nagrek lama. Wah, lu kalau lu mau tahu jalur Nagrek lama itu dulu tanjakannya tuh tanjakan ekstrim banget yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau lewat situ tuh banyak bis, truk dan sebagainya yang angkutan-angkutan besar itu pada kehabisan tenaga di tanjakan tersebut. Tanjakan Nagrek lama itu sebenarnya nggak sepanjang jalur lingkar Nagrek nanjaknya, nggak terlalu panjang banget lah, lumayan tapi nggak sepanjang jalur lingkar Nagrek yang memutar dan tinggi banget itu. Tapi tanjakan ini bener-bener jalur yang ekstrim banget coy. Jalur Nagrek lama tuh ekstrim banget. Kalau kalian naik bis dari arah barat ke timur aja itu turunnya berasa ekstrim banget, apalagi kalau kalian nanjak. Nah tapi sekarang itu kan udah nggak ngelewatin jalur Nagrek
lama ya guys. Jadi sekarang udah dibuang ke yang baru. Jadi sekarang jalurnya lebih aman, lebih safety dan lebih enak juga untuk dilewatin. Kayak gitu guys. Nih jalurnya bentar lagi akan dilewatin. Silahkan simak. Oke, thank you. Jadi ngajak batas siapa mah ya wae gitu.
Bocah cepet. Kamunya. Anda pernah ngejeling cepet? Bet sebaran? Bet 200 dikali 200 gitu. Jadi sebaran? Orang jadi gopenya 800. Kali gopena ayo gue. Oh, 100. Aji, maksudnya nggak percaya orang tiap dibeli bukan kejeling kali gede lain minang aja mau dibeli udah tiru kita ter ya jarang ya aja 2, 5. misalnya teh piramid teh pada sekitar hesek pikir kawenehan mah kejeling ya bari Oke, salahkan. Ada kemarin. Ya, Beli juga itu bahan. 200 jadi nambah. Ojek di sana. Bang, paketan lungsurkeun wae di ojek Ciuni. Pakai kesahan. Maaf. Iya, tapi pada ka Ciuni, lihatkeun Pak ojek. Saha? Oh, ya sok. Oh, ninggal, ya sok. Di mana? Saha? Kalau ka saha? Teteh namina teteh. Di langit mah leno kitu leno 7 udah gede lah leutik kakak 7. Langsung akan duit ke jajan. Kalau di jero layar teh, lain di handap. Angka 7 gambar buahan tahun angka 7 goreng kakingir supaya tilu aya 2 ge jadi ngomong ke 1000 mah angka 7 teh jadi 1000. Ya, duduk mah. Soalnya pasar mau. Terus ada di mana lagi? Apa dah? Orang-orang kan polisnya. Di Cibokok Itu rusak, bro. Muriang ya. Si Mang ini masih Raja, Mang ini sering gantian dia sama ya mah. Kan tidak pernah berparat ke polisi. Jadi Dari awak jajan wah. Kemarin masih di mana
Garut, siap-siap, Garut, terminal Garut. Mana terminal? Iya, terminal. Ya. Singaparna, Singaparna. Mang, nuhun Mang ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe video gua. Sekarang bisa sampai di terminal Guntur Garut. Gabrok sama gitu. Oke, thank you. Makan.